warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Dayanti, NIM 2010-2036, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, YIN Padang Sidimpuan. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang sejarah peradilan Islam dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sejarah peradilan Islam. Tetapi sebelum ke pembahasan, apa sih beda peradilan dengan pengadilan itu? Tentu peradilan itu sendiri merupakan proses penerapan dan penegakan hukum dan dalam keadilan. Sedangkan untuk pengadilan itu sendiri tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapainya sebuah peradilan. Bentuk dasar hukum pada peradilan Islam itu terdapat pada Al-Quran Surah As-Sad ayat 26 dan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49. Untuk materi yang pertama yang saya jelaskan tentang sejarah peradilan Islam merupakan sejarah pra-Islam. Sejarah pra-Islam adalah sejarah sebelum masuknya Islam. Jadi, pada pra-Islam ini yang menjadi hakim pertamanya merupakan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yang dimana pada pra-Islam ini dijelaskan kepada keduanya bahwa seorang hakim itu harus mendengarkan kedua belah pihak sebelum memutuskan suatu perkara. Pada peristiwa pra-Islam juga mencakup bagaimana kondisi bangsa Arab, bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam, dan bagaimana masa jahiliyah itu untuk kondisi Arab pada masa pra-Islam ini. Sangat tidak nyaman dan sangat tidak baik, karena mereka menganut hukum rimba, kenyamanan hidup pun tidak ada, sehingga sering pula dikatakan ini zaman kegelapan. Sedangkan untuk masa jahiliyah itu merupakan masa pembodohan yang di mana mereka itu hanya menyembah berhala. Macam-macam peradilan pada masa jahiliyah yang pertama yaitu badan hukum, yang kedua badan ihtikam dan qurah, dan yang ketiga dewan mazalim yang merupakan penyelesaian persengketaan. Selanjutnya, sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, mulailah beliau menyampaikan dakwah, yaitu di Mekah, yang dimana pada saat itu kondisi Mekah sangat tidak baik dari segi kuantitas maupun kekuatannya. Berbagai macam tindasan berdatangan sehingga sangat sulit untuk melakukan peradilannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau untuk berhijrah ke Madinah. Berbeda dengan Makkah, Madinah lebih aman, kondisi Madinah relatif stabil, dan jumlah Islam semakin menyebar, sehingga Rasulullah SAW dijadikan pemimpin dalam menetapkan perkara hukum itu melalui wahyu. Pada masa itu, Rasul memberikan ketetapan kepada para qadhi di dalam menjalankan tugasnya, dan ketetapan yang harus dijalankan qadhi yang pertama adalah ikrar. Ikrar ini merupakan pengakuan dari seorang terdakwa, dan yang kedua merupakan bukti. Bukti ini merupakan kesaksian daripada saksi. Yang ketiga itu merupakan sumpah. Sumpah ini yang diucapkan secara hikmah oleh terdakwa atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat merupakan penolakan. Penolakan ini merupakan terdakwa menolak untuk disumpah. Untuk sejarah peradilan Islam yang terakhir yang saya bahas yaitu sejarah dan dinasti Umayyah. Pada masa ini sistem pemerintahannya sudah berganti menjadi monarki, yaitu kerajaan, tidak menggunakan sistem pemerintahan, kekhalifahan, dan semua perkara menjadi wewenang hakim. Pada masa ini ada yang menjadi dua ciri khas sistem pemerintahan Bani Umayyah. Yang
pertama, hakim memutuskan perkara melalui ijtihad, yang dimana pada pedomannya sendiri itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu dipengaruhi oleh penguasa. Adapun tugas dan instansi kekuasaan kehakiman pada masa Bani Umayyah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Qadha, yang dimana tugas para hakim dalam menyelesaikan perkara agama. Yang kedua, Al-Hisbah, di mana tugas kepala hakim dalam menyelesaikan perkara itu umum dan soal-soal pidana. Yang ketiga, Al-Madar fil Mazalim, yang merupakan mahkamah tinggi